Ganjar itu sudah dicabut oleh Jokowi, tapi Ganjar diam-diam bikin lagi tanpa izin Jokowi. Bukan kelebihannya yang saya lihat, kekurangannya. Kekurangannya gimana, Pak? Ya kayak Baswedan itu apa? Gelarnya banyak tapi di belakang meja, gelar belakang meja. Prabowo itu jenderal juga belakang meja. Dia kan pernah di... Nggak pernah milih saya, dari dulu. Saya nggak percaya pada politik soalnya. Saya keluar negeri kan juga non politikus gitu. Itu loh Mas. Apalagi Anda kan tahu negara ini menghina saya dengan tidak mengakui sejarah ijazah saya itu. Kocek saya bukan main. Saya berjuang untuk itu. Padahal yang tidak mengizinkan waktu itu menterinya lulusan luar negeri juga. Siapa? Fuad Hasan dari Sorbonne kan, tahu Sorbonne Inggris, Prancis, lulusan Prancis. Nah itu saya itu kecewa saya di dalam hati gitu loh Mbak. Caranya ya itu bikin pemilu ya ikut tapi saya salahin gitu. Nah, apalagi saya percaya in politics there are no friends, kan benar ya itu. Tidak ada teman dalam politik, cuma sekutu. Bukan kelebihannya yang saya lihat, kekurangannya. Kekurangannya gimana, Pak? Ya kayak Baswedan itu apa? Gelarnya banyak tapi di belakang meja, gelar belakang meja. Prabowo itu jenderal juga belakang meja. Dia kan pernah diutus untuk membasmi ada peristiwa sandera di Papua. Dia ditugaskan untuk membebaskan sandera itu. Kalau militer murni seminggu. Diet berapa? Setengah tahun. Berapa biaya setengah tahun? Alasannya demi melindungi yang disandera. Bohong, nggak bisa itu. Waktu nyerbu Timor Leste kan nggak tahu bagaimana mendaratkan tentara Indonesia itu, makanya buahnya mati, dibikin cacat dan termasuk dia sendiri kan dikebiri, pernah dengar? Kemudian yang ditunjuk untuk membuka caranya mendarat di Timor Leste itu Benny Mordani. Benny Mordani dari kolonel, dia yang nyuruh itu Ali Murtopo, orang Blora. Berhasil, makanya langsung dia jadi jenderal kan, dari kolonel itu. Tapi kemudian dalam peristiwa berikutnya Benny Mordani juga yang memetrus Jenderal Ali Murtopo, kan orang Kunden itu. Ali Murtopo tahu, besar di Pekalongan. Dia juga pernah mau mengkup Pak Harto dengan move apa itu dulu, Komji, Komando Jihad. Itu dia mau berontak lawan Pak Harto itu. Waktu peristiwa Cikini, pada Senen tahu? Pasar Senen terjadi pergolakan waktu itu. Perdana Menteri Jepang Tanaka ke Indonesia. Terus seorang mahasiswa dan kelompoknya UI itu, siapa namanya, Hariman Serigar, bikin antipati kedatangan modal Jepang itu. Peristiwa itu malari Mas, pernah dengar? Malapetaka bulan Januari. Malari, pernah dengar. Itu yang mimpin kan juga si ini, Ali Murtopo. Dia ada di Pasar Senen waktu itu. Di Pasar Senen dia ngomong di lapangan Banteng, tahu? Kan jauh, kelihatan kan asapnya. Nah itu dia ngomong, saya tidak perlu jadi presiden, cukup jadi menteri penerangan. Itu loh Mas. Padahal isunya waktu itu Ali Murtopo dengan timnya dan tim Jenderal Sumitro, tahu Mas?
Jenderal Suminto itu yang memberi Pram izin menulis di Pulau Buru. Menjadi sahabat Pram itu, jenderal militer. Sumitro, pernah dengar? Dua orang itulah katanya mau ngekup Pak Harto. Saya cukup jadi Menteri Penerangan. Nah itu dinilai oleh Pak Harto sebagai trik. Dari mana kamu punya hak mengatakan cukup jadi Menteri Penerangan? Hak kamu dari mana? Jadi kamu ini yang mau berontak terhadap saya. Pak Harto kan strategi, kostrat. Ahli bidang itu, Pak. Ganjar itu kemarin itu saya udah bilang, dia itu juga tukang. Pabrik semen yang di Rembang, Gunem itu sudah dihapus, dicabut izinnya oleh Pak Jokowi. Diam-diam dia bikin lagi, nggak minta izin sama Jokowi, kan berarti melanggar aturan. Tadinya sebenarnya saya itu ya senang lihat Jokowi itu orang yang paling, saya anggap paling sederhana. Contohnya waktu dia ngawinkan anaknya itu dia nggak mau minta diberi sumbangan. Nanti itu aja suatu hal yang hebat kalau menurut saya. Karena waktu Tutut kawin, itu yang listrik di Jakarta aja dimatikan karena waktu itu belum kuat kan Mas. Itu dapat mobil, dapat Jack, tahu Jack? Perahu layar tuh yang untuk jalan-jalan di laut, apa namanya itu? Jet ski. Nah ya itu hadiahnya kayak gitu lah, dia menolak kok. Jadi saya anggap dia itu orang sederhana. Jadi ya gitu loh, saya anggap selama ini presiden yang saya anggap normal itu ya, nggak rakus itu ya Jokowi. Tapi belakangan itu kok isunya begitu hebat, bahkan dia kampanye untuk anaknya sendiri ya. Nggak pernah ada yang beres kok. Tentang jual beli pulpen apa aja sampai miliaran. Tapi emang gitu sebelumnya Mas, gedung DPR, MPR itu loh. Itu yang penjaga gedung itu kan ada timnya kan Mas. Itu katanya beli minyak wangi aja miliaran. Untuk WC itu Mas, minyak wangi itu satu bungkus itu kan setahun bisa, tahu nggak? Untuk supaya agak wangi baunya di kamar mandi WC itu. Ini miliaran, ini apa ini? Jadi nggak tahu orang Indonesia itu kayak kere munggah bale lah. Orang kere munggah bale ya lupa daratan gitu loh gampangnya. Pernah dengar apa enggak? Kalau orang modern pernahnya oblo. Ono bocah lali omak ya itu yang namanya kere munggah bale itu. Nggak tahu Mas, ini pendidikan siapa dan sebagainya itu nggak tahu. Tapi kalau ingat pada Montanelli, sejarawan dari Italia, ya saya kasih ini quote ya. Budak yang cerdas berbahaya buat kekuasaan. Belanda mengerti itu ambilan dari Montanelli itu. Makanya orang-orang Indonesia yang pintar disekolahkan di negeri Belanda supaya jadi budak. Hatta, Sahrir, semua itu. Ngerti nggak Mas? Kalau menurut saya dia pintar itu karena tahu 5 bahasa Mas. Makanya kalau ada tamu dari luar negeri, dia itulah yang harus nyambut. Makanya itu dia jenderal belakang meja, nggak pernah latihan militer langsung. Hanya di itu mana Magelang itu mana Mas? AMN ya. Akademi Militer Nasional itu hanya status saja. Kerjanya ya nunggu tamu gitu loh Mas. Jadi nggak pernah dinas militer itu. Tadi yang saya kasih contoh membebaskan Sandra harusnya seminggu, dia setengah tahun. Nyerbu Timor Leste gagal gitu loh Mas. Jadi kalau menurut saya jenderal belakang meja. Anti pabrik semen itu di Jakarta itu sana yang nyemen kakinya itu yang saya paling tragis buat saya. Patmi namanya, Patmi Patriot Bumi.
salah satu pabrik semen pertama kali di Indonesia adalah buatan Amerika yang di Gresik itu, tahu Mas? Itu tahun 54 Mas. Jadi sampai ke Demak itu bahan itu ada. Nah, Demak Pati kan jejer Mas. Lah di Pati itu mau dibikin pabrik semen juga. Lah itu dilawan oleh orang-orang Pati yang dipimpin oleh Gun Retno, tokoh semen modern Indonesia. Itu loh, ngerti nggak Mas? Nah itulah sekarang dia juga protes tentang pabrik semen yang ada di Rembang. Itu bahannya bukan semen, saya tahu sudah lama itu Mas. Tahun 70-an saya udah tahu bahwa di situ bahannya bukan cuma bahan semen, tapi bahan cat warna hijau sama merah. Jadi tapi diakui oleh Ganjar itu kan cuma semen. Nah, kan cat jauh lebih mahal ya Mas. Ganjar itu sudah dicabut oleh Jokowi. Tapi Ganjar diam-diam bikin lagi tanpa izin Jokowi. Dan duitnya ya dimakan dengan anak buahnya lah. Jadi Ganjar pun corak mati. Walaupun tidak sehebat Prabowo atau siapa gitu. Mati ya Mas? Jadi ya kemungkinan dalam pemilu ini kemungkinan bukan saya memilih. Dari 3 itu ya kemungkinan besar menang itu ya Ganjar. Kalau Baswedan ya Anies itu impossible itu. Kenapa Ganjar? Hah? Kenapa Ganjar kemungkinan paling? Ya karena dia pendukungnya banyak. Apalagi dia orang PDI. PDI itu pusatnya kan di Jawa Tengah ya Mas. Seperti apa? Saya nggak mau mempengaruhi anak muda. Saya nggak mau jadi Socrates. Oh. Dihukum mati karena dituduh mempengaruhi generasi muda. Silakan aja, saya orang bebas. Saya seperti Pram juga. Your mind cannot be imprisoned. Pikiranmu nggak bisa diberangus. Cita-cita Pram adalah kebebasan mutlak. Kebebasan adalah iman. Agama adalah sandaran hidup. Itu saya. Ini Rupram. Perbedaan Anda dengan yang lain untuk mendapatkan verlichting of plaro, pencerahan diri, supaya Anda jadi manusia. Bagaimana menjadi manusia menurut diri Anda sendiri? Belum manusia Anda kalau belum menemukan hakikat diri Anda sendiri.